Ya, jadi pertama-tama saya mau berterima kasih karena diberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk menjelaskan mengenai haiku saya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Rianita dengan NIM F08119125. Kita langsung saja. Nah, jadi ini adalah hasil dari puisi saya, di mana kita bisa membaca yaitu Kadangski Omoi Diokaku Rushina, atau kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bersama hamparan bunga melukis kenangan begitu menyenangkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep. Jadi ada konsep haiku. Kemudian dalam konsep itu ada empat substansi, dan yang pertama adalah makna. Nah, jadi secara garis besar makna yang terkandung dalam puisi ini menggambarkan betapa indah dan menyenangkannya melukis kenangan bersama hamparan bunga yang menjadi simbol keindahan dari teman. Nah, Sensei di sini saya akan jelaskan secara rinci mengenai makna dari puisi saya. Nah, makna puisi saya ini secara garis besar merupakan puisi yang menggambarkan kesenangan hati akan kegembiraan melukis kenangan bersama dengan teman. Jika kita menelisik lebih mendalam perkata dari puisi ini, maka kita akan bisa melihat. Yang pertama, kadangski. Nah, kadangski merupakan suatu kalimat yang mengandung metafora untuk menggambarkan teman-teman saya, Sensei. Itu secara pribadi. Mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa mengambil kata tersebut atau mengapa saya mengambil kata tersebut. Jadi kata tersebut menggambarkan dan mendedikasikan teman-teman saya yang indah bak bunga yang terhampar jatuh mengais keindahan. Mereka yang berwarna dan mewarnai kehidupan saya secara pribadi, dan bukan hanya tapak kaki mereka, melainkan senyum mereka semerbak indahnya bunga, Sensei. Nah, mungkin banyak yang bertanya, loh kenapa kok ngambilnya kalimat tersebut, kadangski. Jadi kalau kadangski itu kita terjemahkan sebagai, diterjemahkan itu bisa mendapat pengertian sebagai petak bunga, atau dalam artiannya adalah hamparan bunga. Nah, saya dedikasikan itu untuk teman-teman saya, bahwa mereka itu seindah dan semerbak hamparan bunga, mereka berwarna, dan bahkan mewarnai kehidupan saya secara pribadi dengan apa? Dengan melukiskan setiap kenangan-kenangan yang pernah kami lalui bersama. Nah, kemudian ada juga kalimat omoi diokaku. Kalimat tersebut didedikasikan untuk menggambarkan setiap kenangan yang sudah dan bahkan sampai hari ini mereka buat bersama dengan saya. Tapak kias kenangan mereka jujur selalu membekas dalam hati dan pikiran saya. Bagi saya melukis berarti meninggalkan goresan yang akan membekas, Sensei. Nah, omoi diokaku ada kalimat yang saya dedikasikan untuk setiap tapak kias kenangan yang pernah saya dan teman-teman saya lalui. Di mana kenangan-kenangan tersebutlah yang membekas dan menggores, karena bisa dikategorikan bahwa melukis berarti Anda membuat goresan, dan bahkan membuat goresan tersebut menjadi tidak dapat menjadi suatu kenangan, menjadi suatu hal yang sangat indah bagi kita. Nah, kemudian maka dari itulah kalimat ini saya tuangkan demi suatu kenangan yang indah. Nah, kalimat terakhir itu adalah suatu penggambaran ekspresi dan isi hati ketika berjalan bersama dengan mereka, dan juga ketika menulis puisi ini. Jadi, sedikit cerita, Sensei. Ketika menulis puisi ini, saat itu saya secara pribadi sedang duduk di teras rumah, di mana kebetulan teras rumah itu banyak sekali bunga yang berjatuhan, seperti hamparan, seperti berhamparan seperti itu, dan juga ditemani oleh teriknya sinar matahari atau ditemani oleh matahari pagi pada saat itu. Nah, hal yang terlintas di pikiran saya, hal yang pertama lewat di pikiran saya pada saat itu adalah teman-teman saya dan segala kenangan yang pernah kami buat bersama. Maka dari itulah ketika saya mulai duduk di depan teras melihat hamparan bunga dan juga sinar matahari, mulailah saya untuk menulis dan juga berpikir tentang setiap kenangan-kenangan yang muncul dalam pikiran saya pada saat itu, kenangan-kenangan bersama dengan teman-teman saya pada saat itu. Dan juga
dan jujur dibuat bersama pada saat itu, dan jujur ketika menulis puisi ini saya tersenyum sendiri mengingat kehadiran mereka yang hadir dalam pikiran saya pada saat itu, Sensei. Jangankan tersenyum, saya malah jangankan tersenyum, saya juga malah tertawa. Bahkan ibu saya yang sempat lewat pada saat itu melihat saya duduk di depan teras dan menulis puisi ini itu sempat menyebut saya gila karena tertawa sendiri. Tapi itulah yang mungkin dinamakan dengan kesenangan dan menyenangkannya dapat melukis kenangan bersama dengan teman, bahkan jika hanya dengan mengingatnya saja. Nah, mungkin semua telah berlalu, namun kenangan tetaplah kenangan dan akan terus menggores dalam kehidupan. Maka dari itu, puisi ini pun saya secara pribadi dedikasikan kepada teman-teman saya yang jauh dari saya, Sensei. Jadi, puisi ini mulai dari Kadanski, Omodioka, ke Urushina, itu semua adalah suatu dedikasi kepada teman-teman saya. Bagaimana saya menggambarkan mereka sebagai hamparan bunga yang indah, dan bagaimana Omodiokaku saya dedikasikan kepada tapak kias kenangan yang pernah kami lalui bersama, bahkan yang sudah kami lalui maupun yang hari ini sampai saat ini kami lalui bersama, dan bahkan juga Urushina, suatu ungkapan perasaan atau isi hati ketika menulis, ketika mengingat setiap potongan kenangan indah, kenangan-kenangan yang pernah kami lalui bersama. Seperti itu, Sensei. Mungkin garis besarnya makna dari puisi saya itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah kenapa. Nah, kenapa atau mengapa? Jadi mungkin akan banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa harus memakai konsep seperti ini? Jadi, mengapa saya mengambil konsep seperti ini, mengapa kenangan, mengapa teman-teman, mengapa kenangan, dan juga teman-teman yang saya ambil. Jadi hal ini, karena puisi ini bukan hanya sekedar penyampaian dari lubuk hati, akan kegembiraan karena bisa melukis setiap kenangan, namun juga puisi ini adalah rasa ungkapan hati untuk teman-teman saya yang jauh di sana yang tak dapat bertemu karena terpisahkan oleh jarak dan kondisi. Inilah salah satu ungkapan saya mengapa dan kenapa saya menulis puisi ini. Ini adalah dedikasi kepada teman-teman saya yang jauh di sana karena terpisahkan oleh jarak dan kondisi yang sudah hampir beberapa tahun ini terpisahkan, saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga adalah bagaimana. Nah, bagaimana di sini itu secara saya garis besarkan, saya bungkus dalam kata ekspresi, ya, ekspresi atau perasaan. Nah, pancaran perasaan yang terkandung membuat rautan senyuman begitu menyenangkan, bahkan hanya memikirkannya saja itu sudah membuat hati begitu sangat senang. Mungkin memang tidak banyak setiap kenangan yang bisa kita lukis bersama, tapi lukis bersama dengan teman. Namun dengan hanya mengingat setiap lukisan-lukisan yang pernah ditulis, yang pernah dilalui bersama, itu aja sudah membuat hati hangat dan hanya dengan memikirkannya. Dan ini juga adalah pancaran ketika saya menulis, pancaran perasaan, isi hati ketika saya menulis puisi ini. Bagaimana saya mendedikasikan senyuman, bagaimana saya mendedikasikan kegembiraan saya saat menulis puisi-puisi ini, Sensei, puisi haiku saya ini. Nah, yang kemudian yang keempat adalah foto. Nah, mengapa foto masuk dalam konsep puisi saya kali ini? Jadi foto itu merupakan suatu simbol, ya, Sensei, bisa dikatakan sebagai suatu simbol untuk menerangkan secara faktual puisi ini ditujukan ke siapa. Nah, biasanya dalam puisi kan kita bisa tahu, bisa mengenal, semisal atau bisa mendedikasikannya kepada siapa, semisal mendedikasikannya kepada puisi ini saya dedikasikan kepada ibu atau kepada ayah, kepada mereka-mereka yang dalam mengenai kenakalan remaja, atau puisi ini saya dedikasikan mengenai mereka yang bermasalah dalam rumah tangga, mungkin seperti itu. Nah, foto juga bisa menjadi simbolnya. Nah, foto-foto yang tertera dalam slide itu merupakan foto dari potongan memori yang telah dilukis tahun 2019. Nah, karena pada saat itu, tahun 2019 itu, saya dan teman-teman saya baru awal masuk kuliah, dan pada saat itulah segala macam kegiatan, segala macam organisasi yang berhubungan dengan mahasiswa baru itu baru bermunculan, sehingga pada saat itulah semua kenangan-kenangan suka dukanya itu mulai terlihat, ya, mulai dilalui bersama. Nah, karena pada tahun 2019 tersebut tepat sebelum dunia berhadapan dengan pandemi, jadi ada pandemi, dan suka duka yang terpancar dari foto yang dilihat barusan itu adalah suatu bukti betapa menyenangkannya bisa melukis kenangan indah
bersama dengan teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari konsep haiku saya kali ini yang saya tulis ini, Sensei, itu adalah suatu konsep yang terinspirasi dari setiap potongan kenangan indah dan menyenangkan yang hadir dalam ingatan. Hamparan bunga menjadi simbol betapa indahnya teman-teman yang hadir dalam tawa dan mewarnai kehidupan. Secara pribadi, puisi ini bertemakan kenangan-kenangan manis yang saya jalani selama menjalani kehidupan dalam dunia pertemanan. Meskipun telah terlampau oleh jarak dan kondisi yang harus memisahkan, tapi lukisan kenangan indah yang pernah dilalui oleh setiap tapak kehidupan secara pribadi telah mengais dan tertanam indah. Puisi ini juga menggambarkan betapa menyenangkan melukis setiap kenangan bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan cintai, terutama teman atau sahabat kita. Meskipun puisi ini sangat sederhana, namun ini telah menggambarkan isi yang jauh dari dalam lubuk hati. Nah, gambar-gambar yang tertera pada slide pun juga merupakan salah satu tapak lukis kenangan yang telah dilalui. Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya mengambil konsep seperti ini? Bagi saya, melukis kenangan bersama dengan teman-teman adalah hal yang sangat berharga, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Mungkin puisi ini adalah puisi yang sangat sederhana, namun inilah ungkapan rasa terima kasih karena kalian pernah hadir, karena teman-teman saya secara pribadi pernah hadir, serta memenuhi setiap ingatan dan kehidupan. Dan ini jugalah pesan-pesan saya yang terpancar dari konsep haiku ini, yaitu kepada teman-teman saya pada saat ini, Sensei, itu tetap jaga kondisi kesehatan untuk teman-teman saya meskipun terpisahkan oleh jarak dan kondisi. Suka duka yang pernah kita lalui, saya yakin dan percaya suatu hari nanti kita pasti akan bercerita mengenai hari itu. Sekianlah presentasi dari saya mengenai haiku saya, Sensei. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Arigatou gozaimasu.